kembali tampil mengecewakan di GP Spanyol semakin menegaskan posisi Aston Martin saat ini yang performanya makin menurun di pertengahan musim. Gagal meraih poin dan sama sekali tidak bisa menembus 10 besar, menjadikan Catalunya sebagai salah satu trek terburuk Aston Martin. Dan tidak heran, Fernando Alonso sampai frustrasi dengan kurangnya kecepatan yang dihasilkan dari mobilnya. Bahkan saat balapan berlangsung, Aston Martin harus berjuang keras menghadapi perlawanan dari Sauber yang lumayan kompetitif di Spanyol, yang mana kita tahu jika mereka adalah tim yang belum pernah dapat poin di konstruktor. Beberapa kali disalip oleh Sauber dan finish diapit oleh Zhou Guanyu merupakan sebuah alarm bahaya bagi Aston Martin jika musim 2024 tidak berjalan sesuai harapan. Terutama semenjak tim mengeluarkan upgrade di Imola yang ternyata malah membuat performa di mobil EMA24 alami downgrade. Komponen baru yang awalnya direncanakan untuk memperbaiki inkonsistensi mobil dan mengembalikan keunggulan mereka di tikungan lambat, ternyata justru semakin membuat keseimbangan di mobil jadi terganggu. Kasusnya sama seperti musim lalu, ketika Aston Martin bisa mengawali musim dengan sangat bagus bersama rentetan podium yang diraih Alonso. Mereka mulai loyo ketika memasuki fase-fase awal upgrade dimulai. Upgrade yang diluncurkan bukannya menambah performa di mobil, tapi malah merusak keseimbangan yang ada, dan akhirnya kalah dari tim-tim besar yang punya rate development lebih cepat serta lebih baik. Tren tersebut kembali terulang di 2024, namun bedanya adalah posisi Aston Martin musim ini jauh lebih mediocre ketimbang musim lalu, di mana mereka bisa buat kejutan. Alonso dan Stroll sama-sama sepakat jika selepas upgrade di Imola, mobil EMA22 menjadi lebih sulit dikemudikan, dan itu mengkonfirmasi adanya perubahan keseimbangan mobil setelah dipasangi komponen baru. Dari 4 balapan terakhir, performa terbaik yang bisa didapat adalah ketika di sirkuit Kanada, yang notabene memang cocok dengan karakteristik Aston Martin, dan kedua pembalapnya bisa finish di top 10. Tetapi itu tidak serta-merta menjadikan mereka yakin dengan progres yang dibuat oleh tim. Impresi dari Alonso terutama, yang masih merasa jika Aston Martin masih punya banyak kekurangan ketika ia harus push mobilnya sampai limit dan terbatasnya pilihan setup yang ada. Insiden langkanya di sesi FP3 GP Imola adalah gambaran betapa sensitifnya mobil Aston Martin setelah upgrade, dan ia harus membuat beberapa pengorbanan supaya mobilnya jadi lebih kalem ketika dipush. Sayangnya, pengorbanan setup itulah yang kemudian membuat berbagai permasalahan baru muncul di EMA24. Di Kanada setelah 3 balapan sebelumnya gagal lolos dari sesi Q2, Alonso memang bisa start dari posisi ke-6 karena ia sangat mengandalkan traksi dan kecepatan di trek lurus sebagai senjata utamanya melibas sirkuit Montreal. Keunggulan di 2 area tersebut dan cuaca di GP Kanada yang berubah-ubah ternyata menyembunyikan masalah fundamental yang muncul karena pengorbanan setup Alonso. Di balik keunggulannya di traksi dan top speed, EMA24 alami understeer yang parah di tikungan dan ketidakstabilan saat pengereman. 2 kelemahan itu bisa dilihat dengan jelas dari data, yang untungnya tertutupi karena faktor cuaca serta faktor sirkuit yang sangat mengandalkan traksi serta top speed. Tetapi ketika masuk di Catalunya dengan karakteristik sirkuit yang lebih kompleks serta tikungan yang lebih bervariasi, Aston Martin tidak bisa lagi menyembunyikan kelemahannya tersebut dan membuat mereka sangat terekspos. Alonso dan Stroll alami understeer hampir di semua tikungan di Catalunya, terutama yang paling parah adalah tikungan keempat dan tikungan 10-12. Understeer adalah suatu masalah yang cukup dibenci oleh banyak pembalap, karena itu menandakan jika mobilnya tidak seimbang dan terasa seperti ada yang menghambat ketika berbelok. Selain itu, jika mobil alami understeer, otomatis dia akan alami sliding saat menikung, dan itu berdampak sangat negatif ke kondisi ban dengan memperparah tingkat degradasinya. Menambah downforce depan tidak bisa serta-merta menyelesaikan masalah understeer, apalagi jika berbicara soal keseimbangan mobil dan pemerataan distribusi downforce yang krusial di regulasi ground effect. Memang, menambah downforce bisa menghilangkan understeer, tapi bisa jadi itu malah melahirkan masalah lain yang semakin menyulitkan tim, terutama jika understeer yang dialami berada di tikungan panjang seperti Catalunya. Apalagi understeer tersebut dibarengi juga dengan ketidakstabilan saat mengerem, yang mana area ini harusnya jadi keunggulan Aston Martin. Problem saat braking dan understeer di saat yang bersamaan setidaknya sudah mengkonfirmasi jika permasalahan di EMA24 bukan hanya soal downforce, tetapi juga cara pendistribusian atau aeromapping yang kacau. Upgrade suspensi depan dan fairing brake duct yang diberikan di GP Spanyol sejatinya diberikan untuk meminimalisir masalah itu terjadi, tetapi pada prakteknya ternyata sama saja.
Dengan kondisi seperti demikian, Alonso merasa pesimis dan sudah mewanti-wanti jika Aston Martin bakal tersiksa sepanjang triple header dari Catalunya sampai Silverstone nanti. Tim berencana akan meluncurkan upgrade lagi di GP Hongaria sebagai langkah improvisasi mobil dan memperbaiki masalah-masalah tersebut. Hanya saja mereka tidak menjamin apakah komponen yang diberikan bisa siap 100% untuk dikeluarkan semua dalam sekali upgrade saja, dan Mike Krack menegaskan kalau semuanya butuh waktu. Sementara itu, Alonso yang 2 bulan yang lalu memperpanjang kontraknya di Aston Martin sepertinya sudah sedikit kehilangan kesabaran dan mulai vokal dengan kondisi timnya yang agak mengecewakan. Alonso merasa seperti dibuaikan dengan ekspektasi karena Mike Krack dan Dan Fallows terus-menerus berbicara soal potensi yang ada di EMA24. Sementara kenyataannya di sirkuit, mobilnya malah semakin loyo dan mereka tak bisa mengulangi prestasi musim lalu. Pembalap Spanyol tersebut berpendapat jika Aston Martin harus fokus untuk bekerja lebih keras dan mengurangi umbar-umbar soal performa mobilnya yang tidak sesuai dengan fakta di sirkuit. Kesulitannya Aston Martin di 2024 adalah tamparan realita jika F1 bukanlah olahraga instan dan semua butuh proses. Meski memiliki orang-orang seperti Dan Fallows dan Eric Blandin, Aston tidak mampu menyamai tingkat pengembangan mobil yang dilakukan oleh McLaren, Mercedes, serta Ferrari yang memang jauh lebih memiliki kapasitas. Tapi fair saja, Aston Martin belum sepenuhnya beroperasi di pabrik baru dan baru bisa memakai semua fasilitas yang termasuk wind tunnel anyar itu pada 2025 mendatang. Namun jelas jika kapabilitas teknis di Aston Martin rasanya memang masih belum mampu atau masih butuh waktu untuk bisa mencapai level yang dimiliki tim besar. Kata kuncinya adalah waktu, mengingat tidak ada tim F1 sekarang yang lebih ambisius dari Aston Martin di bawah rezim Lawrence Stroll. Bagi Stroll, krisisnya Aston Martin adalah sebuah ujian kesabaran dan seberapa percaya dirinya dengan fondasi yang dibangun di timnya saat ini. Namun kalau dilihat-lihat dari gelagatnya belakangan ini, Lawrence Stroll sepertinya mulai ketar-ketir. Dengan performa yang menurun di 2024, ia dikabarkan tidak puas dengan hasil kerja Dan Fallows yang ia boyong dari Red Bull 2 tahun yang lalu. Hal itu tergambarkan dari langkah terbaru Stroll, di mana ia sukses memboyong direktur teknis Ferrari, Enrico Cardile, untuk pindah ke Aston Martin. Kepindahan Enrico Cardile ini cukup mengejutkan karena ia merupakan salah satu figur senior yang cukup loyal dan sebelumnya tidak ada isu atau masalah dengan internal Ferrari. Stroll kabarnya berhasil membujuk Cardile supaya pindah ke Inggris dengan jaminan gaji yang cukup fantastis. Hal itu mungkin ada hubungannya dengan kekecewaan Stroll terhadap kinerja Dan Fallows dan mungkin jabatannya sebagai direktur teknis akan segera diganti setelah ini. Belum lagi rencana Stroll yang makin kebelet untuk mendatangkan Adrian Newey ke Aston Martin, yang nampaknya semakin dekat untuk direalisasikan. Ferrari kabarnya sedikit demi sedikit mundur dari perburuan Newey, dan sang desainer jenius tersebut beberapa waktu lalu kabarnya sempat berkunjung ke fasilitas baru milik Aston Martin. Namun kabar tersebut masih simpang siur, dan bisa jadi langkah Stroll merekrut Enrico Cardile adalah langkah preventif seandainya mereka gagal mendatangkan Adrian Newey. Aston Martin adalah sebuah proyek ambisius, di mana targetnya adalah dalam 5 tahun mereka harus bisa menang balapan. Tapi target itu disampaikan oleh Lawrence Stroll pada tahun 2021, yang artinya setidaknya pada 2026 nanti mereka harus mulai mewujudkannya. Kesabaran Stroll sangat diuji dengan kondisi tim yang performanya angin-anginan seperti sekarang, dan harus diakui Aston Martin sangat terbayang-bayangi dengan prestasi mereka musim lalu. Semua butuh waktu, dan Stroll tidak bisa terburu-buru bongkar pasang internal karena akan menimbulkan efek tekanan bagi kru serta staf yang berujung ke situasi yang runyam. Sejauh ini Stroll cukup paham soal bagaimana tim F1 bekerja, dan ia masih mendukung Mike Krack untuk memimpin proyeknya secara perlahan untuk bisa mewujudkan targetnya 2026 datang. Namun jelas, jika sudah ada tanda-tanda itu harus dicapai dengan manajemen yang sedikit keras demi membuat mental tim yang tangguh dan menegaskan kalau ia tidak main-main dengan target ambisinya. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.